Ibu ini menjual satu anaknya demi menghidupi anak yang lain. Sekarang, dia harus memilih, masuk penjara atau menjual anaknya lagi. Sebelum masuk ke ceritanya, klik subscribe dan like dulu ya. Jangan lupa komen absen di bawah. Pukul 2 pagi, gedoran di pintu rumah itu terdengar seperti palu hakim yang memvonis mati. Kimora terbangun dengan napas tertahan. Dia menatap langit-langit kamarnya yang retak. Jantungnya berpacu seirama dengan teriakan kasar dari luar pagar. Di ranjang sebelahnya, Kina, adiknya yang baru berusia 13 tahun, menggeliat gelisah dalam tidurnya. Kimora segera turun dari ranjang, menyelimuti adiknya kembali, lalu mengendap-endap keluar kamar. Di ruang tamu, Bu Berti sedang berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal, kini pucat pasi. Terlihat 10 tahun lebih tua di bawah cahaya lampu neon yang remang. "Buka, Berti, kami tahu kau di dalam." Suara berak itu diikuti tendangan keras pada pintu kayu jati. "Ibu," bisik Kimora. Bu Berti tersentak. Dia menoleh, matanya liar. "Masuk kamar, Kimora. Jangan keluar." "Tapi mereka akan mendobrak." Brak. Pintu depan terbuka paksa. Engselnya menjerit kalah. 3 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam melangkah masuk, membawa aroma rokok murah dan bahaya. Pemimpin mereka, pria dengan bekas luka bakar di leher, menyeringai menatap Bu Berti yang gemetar. "3 bulan, Berti. Kau pikir kami bank sosial?" Pria itu maju, menendang meja kopi hingga vas bunga pecah berantakan. "Tolong, Bang Romen." Suara Bu Berti bergetar, air mata mulai menggenang. Air mata yang Kimora tahu sering digunakan ibunya untuk memanipulasi orang. "Saya butuh waktu sedikit lagi. Tanah warisan suami saya sedang proses jual." "Bohong." Romen mencengkeram kerah daster sutra Bu Berti. "Kami sudah cek. Tanah itu sudah kau gadaikan setahun lalu untuk bayar hutang judi slotmu. Kau tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini akan kami sita besok pagi. Dan kau akan ikut kami untuk kerja sampai hutangmu lunas." "Jangan!" Bu Berti menjerit histeris. "Jangan saya sudah tua." Kimora tidak tahan lagi. Dia berlari keluar dari persembunyiannya. "Lepaskan ibuku." Kimora, gadis berusia 15 tahun dengan rambut hitam panjang dan mata bening yang menyiratkan ketegaran, berdiri di antara ibunya dan preman itu. Tubuhnya kecil, tapi nalinya besar. Romen melepaskan cengkeramannya pada Bu Berti, lalu menatap Kimora dari ujung kaki ke ujung kepala. Seringai di wajahnya berubah menjadi senyum yang membuat perut Kimora mual. Dia menoleh kepada Bu Berti. "Wah, cantik juga. Masih segar," gumam Romen. Dia menyentuh dagu Kimora dengan jari kasar. Kimora menepisnya dengan jijik. Bu Berti yang tadinya menangis, tiba-tiba berhenti. Matanya menatap Kimora, lalu beralih ke Romen. Ada kilatan aneh di mata wanita itu. Bukan ketakutan, melainkan kalkulasi. Seperti pedagang yang baru menyadari ada barang berharga di gudangnya yang berdebu. "Berapa?" suara Bu Berti serak. Kimora menoleh cepat, bingung. "Ibu?" Romen tertawa pelan. Dia paham bahasa tubuh itu. "Hutangmu 500 juta, plus bunga jadi 700 juta. Anak ini, grade A. Kalau kau serahkan dia ke klien bos saya di perbakasan, kami anggap lunas. Plus, kau dapat saku 100 juta. Dunia Kimora seakan berhenti berputar. 700 juta lunas, gumam Bu Berti. Matanya tidak lagi melihat Kimora sebagai anak, tapi sebagai tumpukan uang tunai. "Ibu, usir mereka," kata Kimora, suaranya mulai bergetar. "Ibu tidak mendengarkan mereka, kan?" Bu Berti menunduk, menghindari tatapan putrinya. "Beri aku waktu 2 hari, katanya pelan pada Romen. "Aku harus merapikannya dulu." Romen mengangguk puas. 2 hari, di pelabuhan Tanjung Merah, jam 10 malam. Kalau kau inggar, Kina juga kami ambil." Para preman itu pergi. Kimora berdiri kaku di ruang tamu yang berantakan. Dia menatap ibunya, mencari penyangkalan. "Ibu cuma mengulur waktu, kan? Kita akan lapor polisi, kan?" Bu Berti mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata lagi. Dia berjalan melewati Kimora menuju kamarnya. "Tidurlah, Kimora. Jangan bangunkan adikmu. Kita bicara besok." Malam itu Kimora tidak bisa tidur. Tidak menyadari bahwa itulah malam terakhirnya sebagai manusia merdeka.
Pagi itu terasa surrealis. Aroma nasi goreng mentega dan sosis goreng, makanan mewah yang jarang ada sejak ayah mereka meninggal, memenuhi rumah. Bu Berti bersenandung di dapur. Dia mengenakan gaun rumah terbaiknya. Wajahnya segar, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk Kimora semata. "Selamat pagi sayang," sapa Bu Berti ceria saat Kimora keluar kamar dengan mata bengkak. Kina sudah duduk di meja makan, melahap sosis dengan gembira. "Kakak, Bu Berti bilang kakak mau diajak liburan," seru Kina dengan mulut penuh. Kimora mengerutkan kening, menatap ibunya tajam. "Liburan?" Bu Berti meletakkan segelas susu di depan Kimora. Senyumnya manis, terlalu manis. "Iya, ibu berpikir kau sudah mau masuk SMA. Kau selalu juara kelas, selalu bantu ibu jaga Kina. Kau pantas dapat hadiah." "Kemana?" "Ke Pantai Anyar. Kita menginap di villa teman ibu. Hanya kita berdua, quality time," jawab Bu Berti lancar. "Kina akan tinggal di rumah Tante Sari 2 hari ini." "Yah, curang." "Yah," Kina cemberut. "Shh, nanti kalau ibu punya uang lagi, giliran kamu," bujuk Bu Berti sambil mengelus rambut Kina. Lalu dia beralih kepada Kimora, menggenggam tangan Kimora. Tangan Bu Berti dingin. "Kimora, ibu tahu kau kaget soal semalam. Itu ibu hanya menggertak mereka. Ibu sudah dapat pinjaman dari teman lama untuk melunasi hutang kita. Kita aman." Kimora menatap mata ibunya. Dia ingin percaya. Demi Tuhan, dia sangat ingin percaya bahwa ibunya adalah pahlawan, bukan monster. Keinginan seorang anak untuk disayang ibunya begitu kuat sehingga mampu menutupi logika. "Benarkah ibu?" "Demi nyawa ibu." Bu Berti berbohong tanpa kedipan. "Sekarang siap-siap. Ibu sudah belikan gaun putih baru di kamarmu. Pakai itu. Kau harus terlihat cantik untuk merayakan kebebasan kita." Kimora masuk ke kamar. Di atas kasur, terletak sandres putih selutut yang indah. Dia menyentuh kain halusnya. Rasa curiga di hatinya perlahan terkikis oleh harapan. Mungkin ibu benar-benar berubah. Mungkin ini awal baru. Sore harinya, Kimora sudah siap. Dia terlihat cantik dan lugu dalam balutan gaun putih itu. Dia memeluk Kina dengan erat-erat sebelum adiknya dijemput Tante Sari. "Jaga diri baik-baik, Kina. Jangan lupa PR-mu ya." "Iya, Kakak Bawel. Bawakan aku pasir pantai ya." Kimora mengangguk. Dia masuk ke dalam taksi online yang dipesan Bu Berti. Saat mobil melaju, Kimora melihat Kina melambaikan tangan dari beranda. Hatinya terasa berat, seolah ada tali tak kasat mata yang putus saat itu juga. Perjalanan memakan waktu 3 jam. Awalnya, Kimora menikmati pemandangan kota yang berganti menjadi pepohonan. Namun, ketika langit berubah menjadi ungu gelap, dia menyadari rute yang diambil supir taksi semakin aneh. Mereka tidak menuju kawasan wisata yang ramai. Jalanan menjadi sempit, berbatu, dan dikelilingi ilalang tinggi. Bau amis laut tercium pekat, tapi bukan bau laut yang menyegarkan, melainkan bau solar, ikan busuk, dan besi berkarat. "Bu, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke Anyar?" tanya Kimora cemas. Bu Berti duduk di sebelahnya, meremas tas tangannya dengan kuat. Wajahnya tegang. "Ini jalan pintas sayang, supaya tidak macet." Mobil akhirnya berhenti di sebuah area pelabuhan kargo tua yang tampak ditinggalkan. Hanya ada satu lampu sorot yang menyala, menerangi sebuah van hitam yang parkir di dekat dermaga. 3 pria berdiri di sana. Salah satunya adalah Roman. Jantung Kimora berhenti berdetak sesaat. "Turun," perintah Bu Berti. Suaranya datar, tanpa emosi. "Ibu, kenapa ada dia?" Kimora mundur, menempel pada pintu mobil yang terkunci. Supir taksi, yang ternyata juga komplotan mereka, membuka pintu dari luar dan menarik lengan Kimora kasar. "Lepas! Ibu! Tolong aku!" Kimora menjerit, meronta sekuat tenaga. Dia diseret keluar menuju aspal basah dermaga. Gaun putih barunya kotor terkena cipratan lumpur hitam. Bu Berti turun dari mobil dengan langkah terburu-buru. Dia tidak menatap Kimora. Dia berjalan lurus ke arah pria asing berjas abu-abu yang berdiri di samping Roman. Pria itu menyerahkan sebuah koper metalik. Bu Berti membukanya sedikit. Tumpukan uang merah menyala di dalamnya. Dia mengangguk cepat, lalu berbalik hendak kembali ke taksi. "Ibu!" teriakan Kimora membelah kesunyian malam. Pilu,
menyayat hati. Ibu menjualku? Ibu bilang ibu sayang padaku? Langkah Bu Berti terhenti sejenak, punggungnya kaku. Ibu, lihat aku. Aku anakmu. Aku Kimora. Gadis itu menangis histeris. Kakinya menendang-nendang saat dua preman menyeretnya menuju van hitam. Bu Berti menoleh sedikit, hanya separuh wajah. Maafkan Ibu Kimora, kalau tidak begini, Kaina tidak punya masa depan. Kamu anak yang kuat. Kamu pasti bisa bertahan. Ibu jahat, aku benci. Suara pintu van dibanting menutup teriakan Kimora. Bu Berti masuk ke dalam taksi. Dia mendekap koper uang itu di dadanya seperti mendekap bayi. Jalan, perintahnya pada supir. Taksi melaju meninggalkan pelabuhan. Di belakang, mesin kapal kecil mulai menderu, membawa serta jiwa seorang gadis yang baru saja dihancurkan oleh orang yang melahirkannya. 2 hari kemudian, sandiwara dimulai. Bu Berti lari keluar rumah dengan rambut acak-acakan, berteriak histeris di tengah jalan. Tolong, anakku, Kimora hilang. Tetangga berhamburan keluar. Mereka menemukan Bu Berti bersimpuh di aspal, menangis meraung-raung. Aktingnya sempurna. Oscar pun layak dia dapatkan. Sabar Bu Berti, ada apa? Pak RT mencoba menenangkan. Kami jalan-jalan di pantai. Dia terpeleset dari karang. Ombaknya besar sekali. Saya mencoba meraih tangannya, tapi licin. Anakku hilang. Laut mengambil anakku. Polisi datang sejam kemudian. Bu Berti memberikan keterangan dengan suara parau yang meyakinkan. Dia menceritakan detail lokasi kejadian palsu, bagaimana Kimora terseret arus, dan bagaimana dia pingsan karena syok sebelum bisa melapor. Karena tidak ada saksi mata dan lokasi yang disebut adalah area pantai liar yang sepi, polisi hanya bisa mencatatnya sebagai kecelakaan orang hilang. Sore harinya, Kaina pulang diantar Tante Sari. Melihat bendera kuning terpasang di depan rumah, Kaina berbeku. Ibu, siapa yang meninggal? Tanya Kaina takut-takut. Ibu memeluk Kaina erat. Air matanya membasahi baju sekolah Kaina. Kakakmu sayang, kakakmu sudah di surga. Dia menyelamatkan ibu saat ibu hampir jatuh. Tapi dia yang... Kaina menangis histeris memanggil nama kakaknya. Bu Berti membiarkan Kaina menangis, sementara matanya menatap kosong ke arah garasi. Seminggu kemudian, pencarian dihentikan. Kimora dinyatakan hilang, diduga meninggal dunia. Kehidupan Bu Berti berubah drastis dalam sebulan. Dengan uang 100 juta sisa penjualan Kimora, dia merenovasi rumah. Dia melunasi semua hutang pinjaman online dan kartu kreditnya. Dia membelikan Kaina iPad terbaru, baju-baju bermerek, dan mendaftarkannya ke les modeling. Ibu, dari mana uang ini? Tanya Kaina polos saat menerima hadiah-hadiah itu. Atakah dari asuransi kakak? Iya nak, jawab Bu Berti sambil memakaikan kalung emas ke leher Kaina. Kakakmu meninggalkan rezeki ini untuk kita. Kita harus menikmatinya supaya kakakmu senang di sana. Jangan sedih terus, nanti kakakmu tidak tenang. Malam itu Bu Berti duduk di teras sambil menyesap anggur murah. Dia merasa lega. Tidak ada lagi penagih hutang, tidak ada lagi ancaman. Satu anak hilang, tapi hidupnya selamat. Dia berkorban demi kebaikan keluarga. Gumam Bu Berti pada dirinya sendiri. Sebuah mantra untuk membunuh nuraninya yang tersisa. Dia tidur nyenyak malam itu, tanpa mimpi. Jauh dari rumah, realitas Kimora adalah neraka. Dia terbangun di dalam kontainer pengap yang berguncang hebat, gelap gulita. Bau muntahan dan keringat memenuhi udara. Dia tidak sendiri. Ada belasan gadis lain di sana, menangis lirih atau dia membisu dalam ketakutan. Kimora tidak menangis. Air matanya sudah kering saat dia diseret masuk ke kapal itu. Selama 4 hari, mereka hanya diberi roti basi dan air keruh. Kimora memakan bagiannya dengan rakus. Dia tidak boleh mati. Rasa benci di dadanya membara, memberinya energi yang tidak wajar. Saat pintu kontainer akhirnya dibuka, cahaya matahari menyilaukan mata. Mereka digiring keluar oleh pria-pria bersenjata laras panjang. Kimora melihat sekeliling.
Plang jalanan bertuliskan aksara asing, bukan bahasa Indonesia, mungkin perbatasan Thailand atau Myanmar. Mereka dikumpulkan di sebuah gudang besar. Seorang wanita gemuk dengan banyak cincin emas berjalan memeriksa mereka seperti memeriksa ternak sapi. Dia berhenti di depan Kimora. "Yang ini matanya bagus, liar," kata wanita itu dalam bahasa Melayu patah-patah. "Bersihkan dia, masukkan ke section A. Tamu VIP suka yang masih muda dan marah." Kimora ditarik kasar. Dia diguyur air dingin dari selang, digosok hingga kulitnya lecet, lalu dipaksa memakai pakaian minim. Dia dijebloskan ke sebuah kamar kecil tanpa jendela. Malam itu, saat dia meringkuk di sudut ruangan dingin, Kimora membuat perjanjian dengan iblis dalam dirinya. Dia mengingat wajah ibunya saat menerima koper uang. Dia mengingat senyum Kina yang bahagia akan liburan kakaknya. Kimora sudah mati, bisiknya pada dinding lembab. Dia mengambil pecahan kaca kecil yang dia temukan di lantai kamar mandi Padi, menggenggamnya hingga telapak tangannya berdarah. Rasa sakit itu membuatnya tetap sadar. "Namaku bukan Kimora lagi. Aku adalah utang yang harus dibayar." Dia tidak akan bunuh diri. Dia akan melakukan apapun, menjadi apapun untuk bertahan hidup di tempat terkutuk ini. Dia akan merangkak naik dari lumpur ini sampai ke puncak dunia. Dan suatu hari nanti, dia akan pulang. Bukan untuk memeluk ibunya, tapi untuk menagih harga yang setimpal. Malam itu, Kimora yang lugu lenyap di telan kegelapan. Dan benih monster bernama Kimora yang baru, dingin, kejam, dan tak tersentuh, mulai tumbuh. Suara notifikasi ponsel yang beruntun memecah keheningan apartemen sempit di lantai 12 itu. Bukan pesan manis dari penggemar, melainkan teror dari 5 aplikasi pinjaman online yang berbeda. "Ibu, kenapa limit kartu kreditku 0 lagi?" Kina berteriak dari kamarnya membanting pintu lemari. Bu Berti yang sedang memoles kutek merah di ruang tamu hanya menghela napas panjang. Wajahnya kini memiliki garis-garis halus yang berusaha disembunyikan di bawah lapisan bedak mahal. 10 tahun berlalu, dan uang 700 juta hasil penjualan Kimora sudah lama menguap. 5 tahun pertama habis untuk gaya hidup, 5 tahun berikutnya habis untuk gali lubang tutup lubang demi mempertahankan gengsi. "Sabar sedikit, Kina, ibu sedang putar otak. Arisan Tante Meli cair minggu depan." Kina keluar kamar dengan wajah bersungut-sungut. Di usia 23 tahun, dia tumbuh menjadi wanita cantik namun kosong. Rambutnya di-highlight pirang. Matanya selalu menatap layar ponsel mengecek jumlah like di Instagram. Dia tidak bekerja. Baginya pekerjaan adalah untuk orang miskin. Dia adalah influencer dengan pengikut beli yang kerjanya hanya pamer foto liburan lama yang diunggah ulang. "Aku butuh gaun baru untuk pesta ulang tahun Cindy besok malam. Semua orang pakai Lumiere. Kalau aku pakai baju Zara lama, aku bisa mati malu," rengek Kina. "Pakai saja yang merah itu, masih bagus. Itu sudah pernah diposting tahun lalu. Ibu mau aku dikira bangkrut?" Kina membanting tubuhnya ke sofa. "Kalau saja kakak masih hidup, pasti asuransinya bisa kita cairkan lagi, kan?" Bu Berti terdiam sejenak. Menyebut nama Kimora selalu membuat ulu hatinya nyeri. Bukan karena rindu, tapi karena takut. "Jangan bicara sembarangan. Kakakmu sudah tenang." "Ya tenang di laut, tapi dia meninggalkan kita melarat begini," gerutu Kina. "Coba cari pinjaman lagi, Bu. Pakai KTP ibu yang lama, atau jual saja cincin berlian peninggalan ayah." "Itu palsu, Kina. Yang asli sudah ibu jual 3 tahun lalu untuk biaya liburanmu ke Bali," desis Bu Berti. Pintu apartemen diketuk keras. Jantung Bu Berti melejos. Debt kolektor lagi. Dia mengintip dari lubang pintu. Seorang petugas berseragam pengelola begedung menyelipkan amplop di bawah pintu. Surat peringatan ketiga. Tunggakan sewa apartemen sudah 3 bulan. Jika tidak dibayar lusa, mereka akan diusir. Bu Berti mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, lalu meremasnya dan membuangnya ke tempat sampah sebelum Kina melihat. "Siapa, Bu?" "Salah kirim," jawab Bu Berti cepat. Dia kembali duduk menatap layar ponselnya, mencari nama kontak siapa lagi yang bisa dia tipu hari ini. "Nanti sore kita ke butik. Ibu akan usahakan kartunya bisa dipakai." Kina bersorak girang, tidak peduli dari mana uang itu berasal. Di mata mereka,
Dunia hanyalah panggung sandiwara dan tirainya mulai terbakar. Sementara itu, di sisi lain kota yang berkilauan, sebuah helikopter pribadi berwarna hitam matte mendarat mulus di helipad gedung mencakar langit tertinggi di kota itu, The Obsidian Tower. Baling-balingnya membelah angin sore, menciptakan badai kecil yang menerbangkan debu. Pintu helikopter terbuka. Turunlah seorang wanita dengan aura yang membuat udara di sekitarnya membeku. Dia mengenakan setelan jas putih gading yang dipotong sempurna mengikuti lekuk tubuhnya. Kacamata hitam lebar menutupi separuh wajah, dan sepatu hak tinggi lugutan yang mengetuk lantai beton dengan ritme intimidasi. Ini adalah Miss Mora, atau 10 tahun lalu dikenal sebagai Ki Mora. Tidak ada lagi gadis lugu yang menangis minta tolong. Wajahnya telah berubah. Operasi plastik rekonstruksi pasca kecelakaan kerja di pabrik ilegal Thailand, ditambah perawatan kulit kelas atas selama 5 tahun terakhir di Singapura, telah menghapus jejak masa lalunya. Tulang pipinya lebih tinggi, hidungnya lebih mancung, dan ada bekas luka tipis vertikal di dekat telinga kirinya yang tertutup rambut, satu-satunya cacat yang sengaja dia sisakan sebagai pengingat. Selamat datang kembali di Jakarta, Miss Mora. Sapa asisten pribadinya, pria berkebangsaan Inggris bernama Arthur, yang sudah menunggu dengan tablet di tangan. Laporannya Arthur, suara Mora tenang, namun mengandung otoritas mutlak. Mereka berjalan cepat menuju lift pribadi. Sesuai instruksi Anda, gedung apartemen Grand Royal tempat target tinggal sudah 80% kita akuisisi sahamnya pagi ini. Butik Lumiere sudah resmi menjadi anak perusahaan kita per jam 2 siang tadi. Lapor Arthur. Dan ini data keuangan target. Mora menerima tablet itu. Dia menggeser layar, melihat grafik keuangan Bu Berti yang merah menyala. Hutang di mana-mana. Gali lubang tutup lubang. Penipuan kecil-kecilan berkedok investasi bodong. Menyedihkan. Gumam Mora. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis. 10 tahun dan dia tidak berubah. Masih parasit. Apakah kita akan langsung menagih tunggakan mereka, Miss? Tidak, jawab Mora, saat pintu lift tertutup, membawa mereka melesat turun ke penthouse mewahnya. Mora berjalan menuju dinding kaca besar di ruang kerjanya. Dari ketinggian lantai 50, kota Jakarta terlihat seperti hamparan lampu yang berkelip. Di suatu tempat di bawah sana, ada wanita yang menjualnya dan adik yang menikmati hasil penjualannya. Mora menyentuh kaca dingin itu. Dia teringat bagaimana dia bertahan hidup. 3 tahun menjadi buruh pabrik ilegal di perbatasan, 2 tahun menjadi pelayan bar yang sering dipukul, hingga nasib mempertemukannya dengan Tuan Wong, Taipan Singapura yang melihat potensi kecerdasannya saat Mora menyelamatkannya dari upaya perampokan. Tuan Wong mengadopsinya, mendidiknya, dan mewariskan kerajaan bisnis bawah tanah yang kini telah Mora cuci menjadi perusahaan investasi legal raksasa. Arthur, panggil Mora tanpa menoleh. Iya, Miss. Siapkan mobil. Kita ke butik Lumiere. Aku ingin melihat adikku berbelanja. Butik Lumiere adalah simbol status di kota itu. Hanya istri pejabat dan simpanan pengusaha yang berani masuk ke sana tanpa melihat label harga. Sore itu, Bu Berti dan Kaina masuk dengan gaya sok percaya diri. Bu Berti mengenakan tas Hermes palsu kualitas super premium, sementara Kaina sibuk melakukan live Instagram. Hai guys, hari ini aku mau shopping gaun buat party besok ya. Stay tune ya, ucap Kaina ke kamera ponsel. Padahal penontonnya hanya 15 orang. Mora mengamati mereka dari lantai 2 butik, area VIP yang dibatasi kaca satu arah. Dia duduk santai sambil menyisap Earl Grey tea. Di sampingnya, manajer butik berdiri gugup. Itu mereka, Miss? Tanya manajer itu. Iya, biarkan mereka memilih apapun dan lakukan sesuai skenario. Di lantai bawah, Kaina memekik kegirangan saat melihat gaun malam berwarna emerald green yang dipajang di manekin tengah. Ibu, ini dia. Ini gaun yang dipakai artis Korea itu. Kaina berlari, meraba bahan sutranya.
Dia melihat label harganya, 45 juta rupiah. Wajah Bu Berti memucat. Limit kartu kredit gabungan yang dia bawa hanya 15 juta. Kaina sayang, warnanya agak tua untukmu. Bagaimana kalau yang biru muda di sana? Itu diskon 50%. Nggak mau, aku mau yang ini. Cindy pasti kalah kalau aku pakai ini. Rengek Kaina. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian pengunjung lain. Ibu janji mau belikan apa saja. Masa cuma 45 juta nggak ada? Bukan nggak ada, tapi Bu Berti panik. Keringat dingin mulai merusak bedaknya. Coba saja gesek dulu, Bu. Siapa tahu bisa. Paksa Kaina. Dengan berat hati mereka bawa gaun itu ke kasir. Karyawan kasir yang sudah diinstruksikan tersenyum ramah namun mematikan. Bu Berti mengeluarkan 3 kartu kredit berbeda. Coba yang ini dulu. Mbak, bip. Maaf Bu, declined. Wajah Kaina mulai merah padam. Coba yang ini. Bip. Sama Bu, over limit. Yang ini pasti bisa. Bu Berti menyodorkan kartu terakhir dengan tangan gemetar. Bip. Maaf Bu, kartunya sudah diblok oleh bank. Hening. Beberapa sosialita lain di butik mulai berbisik-bisik dan tertawa kecil. Ya ampun, miskin tapi maksa. Bisik salah satu pengunjung cukup keras. Kaina merasa dunianya runtuh. Malu, marah, kecewa. Dia menatap ibunya dengan tatapan jijik. Ibu bilang kita kaya. Ibu pembohong. Aku benci ibu. Kaina hendak lari keluar sambil menangis. Tapi langkahnya terhenti. Masukkan ketagihan saya. Suaranya tenang, berat dan elegan. Seluruh ruangan menoleh. Dari tangga melingkar, Mora turun perlahan. Setiap langkahnya mencerminkan kekuasaan. Dia mengenakan dress hitam sederhana, tapi terlihat sangat mahal. Dia berjalan melewati Bu Berti yang mematung, langsung menuju Kaina. Gaun itu cocok untukmu. Warna hijaunya pas dengan kulitmu, kata Mora sambil tersenyum tipis. Anda siapa? Kaina ternganga. Dia merasa sedang melihat Dewi Penyelamat. Saya pemilik baru butik ini. Mora mengangguk kepada kasir. Bungkuskan gaun itu untuk nona ini dan tambahkan sepatu yang serasi di etalase depan. Hadiah perkenalan. Bu Berti menatap Mora dengan mulut terbuka. Dia merasa familiar dengan mata itu, tapi aura wanita ini begitu mengintimidasi hingga Bu Berti menepis kecurigaannya. Tidak mungkin, anaknya yang itu dekil dan bodoh. Wanita ini bangsawan. Terima kasih, Miss. Bu Berti mencoba tersenyum menjilat. Panggil saja Mora. Jawabnya singkat, tanpa menjabat tangan Bu Berti yang terulur. Tatapannya dingin menusuk. Saya tidak suka melihat wanita cantik menangis karena masalah sepele seperti uang. Kaina keluar dari butik dengan 3 tas belanja besar dan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Dia berjalan di samping Mora seolah mereka sahabat lama. Sementara Bu Berti mengekor di belakang seperti pembantu yang terlupakan. Mbak Mora baik banget, sumpah aku nggak tahu harus bilang apa, celoteh Kaina. Nanti aku post di IG aku, pasti butik Mbak makin rame. Mora tersenyum kecil. Tentu, saya butuh brand ambassador yang fresh. Wajahmu punya potensi. Mata Kaina berbinar. Serius Mbak? Aku mau banget jadi model. Kita bisa bicarakan itu. Kebetulan saya sedang mencari asisten pribadi yang mengerti fashion. Gajinya anggap saja cukup untuk membeli 2 gaun tadi setiap bulan. Kaina nyaris pingsan saking senangnya. 2 gaun? Itu 90 juta. Bu, dengernya, aku dapat kerjaan. Bu Berti yang dari tadi diam akhirnya menyela. Insting oportunisnya menyala terang. Wah, kebetulan sekali. Anak saya ini memang berbakat, Miss Mora. Dia kursus modeling terbaik di kota ini. Mora berhenti berjalan, berbalik menatap Bu Berti. Tatapan itu membuat Bu Berti merasa telanjang, seolah semua kebohongannya terbaca. Ibu Anda? Tanya Mora pura-pura tidak tahu. Iya, saya ibunya, Ratna Berti. Panggil saja Bu Berti. Bu Berti membusungkan dada. Anda beruntung punya putri secantik ini, kata Mora datar. Semoga Anda menjaganya dengan baik, tidak seperti orang tua lain yang menyia-nyiakan anak mereka.
Kalimat itu seperti jarum halus yang menusuk ulu hati Bu Berti. Dia tertawa canggung. Ah, tentu saja, Kaina adalah harta saya satu-satunya. Satu-satunya. Rahang Mora mengeras sesaat, tapi dengan cepat dia menguasai diri. Baiklah Kaina, datanglah ke kantor saya di Obsidian Tower besok pagi. Ini kartu nama saya. Mora menyerahkan kartu berwarna hitam dengan tinta emas. Tunggu Miss Mora. Kaina menahan lengan Mora. Malam ini kalau Mbak nggak sibuk, mau makan malam di tempat kami? Sebagai ucapan terima kasih, aku mau nunjukin portofolio fotoku juga. Bu Berti melotot. Apartemen mereka berantakan dan sempit. Kaina, Miss Mora pasti sibuk, potong Bu Berti. Ide bagus. Saya kebetulan belum ada jadwal makan malam. Saya suka masakan rumahan. Yeay! Tenang Mbak, apartemen kita di Grand Royal. Penthouse, maksudnya suite di lantai 12. Kaina berbohong demi gengsi. Grand Royal? Kebetulan sekali, saya baru saja membeli gedung itu, ujar Mora santai. Kaina dan Bu Berti saling pandang. Syok, wanita ini bukan hanya kaya, dia pemilik tempat tinggal mereka. Kalau begitu, mari, mobil saya di depan. Mora menunjuk Rolls-Royce Phantom hitam yang sudah menunggu. Kaina menjerit tertahan melihat mobil itu. Bu Berti menelan ludah. Dalam hati Bu Berti bersorak, ini dia, ini tiket lotre baruku. Kalau Kaina bisa bekerja dengan wanita ini, hidupku selamat. Dia tidak sadar, dia baru saja mengundang serigala masuk ke kandang domba. Perjalanan menuju apartemen terasa singkat di dalam mobil mewah yang kedap suara. Kaina sibuk selfie di dalam mobil, sementara Mora duduk anggun, sesekali melirik Bu Berti yang tampak gelisah. Ibu terlihat tegang, komentar Mora tiba-tiba. Bu Berti tersentak. Ah, tidak, saya hanya kagum. Anda masih muda tapi sudah sukses sekali. Mirip, tidak, lupakan. Mirip siapa? Tanya Mora desak. Tidak ada, anak tetangga saya dulu. Tapi dia sudah meninggal, jawab Bu Berti cepat membuang muka ke jendela. Sayang sekali, meninggal karena apa? Kecelakaan laut, nasib buruk, potong Bu Berti dingin menutup topik. Sesampainya di apartemen, Bu Berti bergegas masuk lebih dulu dengan alasan membereskan anjing, padahal dia panik menyembunyikan tumpukan surat tagihan dan baju-baju kotor yang berserakan di sofa. Ketika Mora masuk, dia disambut aroma pewangi ruangan murah yang disemprot berlebihan. Ruangan itu sempit, penuh barang-barang branded palsu dan perabotan yang mulai usang. Kontras sekali dengan gaya Kaina dan Bu Berti di luar. Maaf ya Mbak Mora, pembantu kami lagi pulang kampung jadi agak berantakan. Kaina beralasan klise. Mora tersenyum maklum, matanya menyapu ruangan. Dia melihat foto-foto Kaina bayi sampai dewasa dipajang di dinding. Tidak ada satupun foto dirinya. Seolah Kai Mora tidak pernah ada di rumah ini. Duduklah Miss Mora, saya buatkan minum. Mau teh? Kopi? Tawar Bu Berti. Air putih saja, saya alergi kafein. Sejak kecil. Tangan Bu Berti terhenti saat menuang air. Sejak kecil, Kai Mora juga alergi kopi. Dia menoleh menatap Mora. Cahaya lampu ruang tamu menyoroti sisi wajah Mora. Bu Berti merasa dejavu yang kuat. Cara wanita itu duduk, cara dia melipat tangan di pangkuan, itu persis kebiasaan Kai Mora saat sedang takut atau menunggu dimarahi. Tapi wanita ini adalah Miss Mora, miliarder dari Singapura. Kai Mora anak kampung yang dijual seharga mobil. Mustahil. Silahkan diminum. Bu Berti menyajikan gelas dengan tangan gemetar. Mora mengambil gelas itu. Jari mereka bersentuhan. Dingin bertemu panas. Masakan apa yang ibu siapkan? Tanya Mora menceblas ketegangan. Oh, cuma nasi goreng spesial. Kaina suka sekali nasi goreng buatan saya. Nasi goreng? Mora menyesap airnya. Saya ingat dulu ibu saya juga suka masak nasi goreng. Tapi dia selalu memberi terlalu banyak garam. Bu Berti tertawa hambar. Ah, namanya juga orang tua, lidahnya sudah tebal. Makan malam itu berlangsung aneh. Kaina terus bercerita tentang ambisinya menjadi artis, sama sekali tidak peka terhadap ketegangan di udara.
Mora mendengarkan dengan sabar. Sesekali memuji ego Kaina, membuat gadis itu semakin terbang tinggi. Bu Berti hanya diam, mengamati Mora seperti elang mengawasi mangsa yang mencurigakan. Saat makan selesai, Mora bangkit berdiri. "Terima kasih atas makan malamnya. Nasi gorengnya nostalgis," kata Mora. "Kaina, besok jam 9 pagi di kantor saya. Jangan terlambat." "Siap, Bos," Kaina hormat sambil nyengir. "Dan Bu Berti," Mora menatap wanita paruh bada itu, dia melangkah mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat darah Bu Berti membeku. "Saya dengar manajemen gedung akan melakukan pengusiran untuk penyewa yang menunggak besok lusa. Saya sudah minta mereka menundanya khusus untuk unit ini. Anggap saja bonus awal untuk Kaina." Bu Berti terbelalak. Dia tahu, wanita ini tahu mereka bangkrut. "Terima kasih," cicit Bu Berti. Rasa malunya hancur lebur di hadapan wanita asing ini. "Sama-sama, kita akan sering bertemu mulai sekarang. Saya merasa kita punya ikatan batin." Mora tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan keluar dari apartemen itu. Pintu tertutup. Bu Berti merosok di sofa, kakinya lemas. "Kaina?" kata Bu Berti pelan. "Apa, Bu? Hebat kan aku? Kita selamat. Sewa apartemen aman. Aku dapat kerjaan. Dapat baju baru." Ada yang salah dengan wanita itu. Gumam Bu Berti, insting bertahannya menyala tanda bahaya. "Bu ini kenapa sih? Orang sebaik itu dicurigai? Bu iri ya? Karena aku yang dapat koneksi." Bu Berti tidak menjawab. Dia menatap gelas bekas minum Mora, ada bekas lipstik merah di sana. Warnanya sama persis dengan warna darah. Di luar, di dalam mobil mewahnya, Mora menghapus senyum palsunya. Wajahnya kembali dingin dan keras. "Bagaimana, Miss?" tanya Arthur dari kursi depan. "Dia tidak mengenaliku," kata Mora sambil melihat tangannya yang tadi bersentuhan dengan ibunya. Dia mengambil tisu basah, mengelap tangannya berkali-kali seolah baru menyentuh kotoran menjijikan. Mora memandang ke atas, ke jendela lantai 12 yang menyala. "Mulai fase kedua, Arthur. Buat Kaina sangat sibuk dan sangat bergantung padaku. Jauhkan dia dari ibunya. Dan untuk Bu Berti, mulai kirimkan paket-paket kenangan itu." "Baik, Miss." Mobil melaju membelah malam. Permainan baru saja dimulai. Sang ratu telah melempar dadu dan pion-pionnya mulai bergerak menuju kehancuran mereka sendiri. Dalam waktu 1 bulan, Kaina telah berubah total. Gadis yang dulu merengek minta pulsa itu kini berjalan dengan langkah tegap di koridor Obsidian Tower. Dia mengenakan blazer Saint Laurent, rambutnya dipotong bob asimetris yang tajam, dan di tangannya tergenggam tablet berisi jadwal harian CEO. Mora tidak hanya memberinya pekerjaan, dia memberinya identitas baru. "Kaina, jadwal makan siang saya dengan investor Jepang dibatalkan. Kamu gantikan saya," perintah Mora sambil memeriksa berkas di meja kerjanya yang luas. "Pakai kartu perusahaan, ajak mereka ke restoran omakase terbaik, tunjukkan kelas kita." "Baik, Miss Mora," mata Kaina berbinar. Kartu black card perusahaan itu adalah tongkat sihir baginya. Satu hal lagi, Mora menahan langkah Kaina. Dia menatap gadis itu dari balik kacamata bacanya. "Saya lihat ibumu sering menelpon ke kantor saat jam kerja. Itu sangat tidak profesional." Resepsionis mengeluh suaranya mengganggu. Wajah Kaina memerah karena malu. "Maaf, Miss, ibu memang agak udik. Dia panik soal tagihan listrik. Saya akan tegur dia." "Bagus. Kamu sekarang adalah wajah perusahaan saya, Kaina. Kamu harus memilah siapa yang layak ada di lingkaranmu. Kadang, keluarga adalah jangkar yang menahan kapal untuk berlayar." Kalimat itu meresap ke dalam otak Kaina seperti racun yang manis. Sore harinya Kaina pulang ke apartemen dengan perasaan muak. Bau masakan terasi menyambutnya, bau kemiskinan yang kini dia benci. Bu Berti sedang duduk di sofa mengupas bawang sambil menonton sinetron dengan volume keras. "Kaina, akhirnya pulang. Mana gajimu? Token listrik sudah bunyi dari pagi," seru Bu Berti tanpa menoleh. Kaina melempar tas mahalnya ke kursi. "Bisa nggak sih ibu nggak telepon ke kantor? Malu-maluin aku aja." Bu Berti ternganga. Pisau dapurnya terhenti di tangannya. "Heh, ibu telepon karena kamu nggak angkat WA. Kita butuh uang." "Aku transfer nanti. Jangan ganggu karirku, Bu. Miss Mora itu orang penting.
Kalau aku dipecat gara-gara ibu yang norak, kita mau makan apa? Norak? Bu Berti bangkit, wajahnya merah padam. Anak tidak tahu diri, siapa yang membesarkanmu? Siapa yang menjual kakakku? Balas Kaina spontan. Hening. Bu Berti pucat pasi. Pisau di tangannya jatuh berdenting ke lantai. Apa kamu bilang? Kaina sendiri kaget dengan ucapannya. Dia hanya mendengar rumor itu dari gosip tetangga lama yang dia dengar sekilas, tapi tidak pernah berani mengkonfirmasinya. Melihat reaksi ibunya, Kaina sadar bahwa gosip itu mungkin benar. Namun alih-alih merasa kasihan pada kakaknya yang hilang, Kaina justru merasa takut. Takut nasib itu menimpanya. Dia harus lebih dekat dengan Mora dan menjauh dari wanita gila di depannya ini. Lupakan. Kaina masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Meninggalkan Bu Berti yang gemetar di ruang tengah, dihantui rasa bersalah yang selama ini dia kubur. Ketakutan Bu Berti baru saja dimulai. 2 hari setelah pertengkarannya dengan Kaina, sebuah paket tiba di depan pintu apartemen saat Kaina sedang bekerja. Kotak kardus itu basah dan lembab, seolah baru diangkat dari selokan. Tidak ada nama pengirim. Bu Berti membukanya dengan ragu. Bau amis laut yang menyengat langsung menyeruak keluar, membuat perutnya mual. Di dalam kotak itu, terlegak sebuah boneka beruang tua. Bulunya yang dulu coklat kini hitam berjamur, matanya hilang satu dan perutnya robek mengeluarkan kapas basah. Bu Berti menjerit tertahan. Dia mundur sampai bagungnya menabrak tembok. Itu boneka Kimora. Boneka itu adalah satu-satunya mainan yang dibawa Kimora saat perjalanan liburan 10 tahun lalu. Bu Berti ingat betul melihat Kimora memeluk boneka itu erat-erat saat diseret masuk ke mobil van. Boneka itu seharusnya terbawa ke perbatasan atau jatuh ke laut. Kenapa bisa ada di sini? Dengan tangan gemetar, dia mengambil secerih kertas basah yang terselip di bawah boneka. Tulisannya diketik dengan tinta merah yang luntur. Ibu, dingin. Kenapa ibu tidak menjemputku? Tidak. Bu Berti menendang kotak itu menjauh. Ini pasti kerjaan orang iseng. Kimora sudah mati. Dia sudah mati. Dia berlari mengambil ponsel, menelpon Kaina. Halo, Kaina? Pulang sekarang. Ada yang meneror ibu. Ada boneka hantu. Di ujung telepon, terdengar musik klasik dan denting gelas. Kaina sedang berada di gala dinner. Ibu mabuk ya? Suara Kaina dingin dan kesal. Aku sedang mendampingi Miss Mora bertemu menteri. Jangan mengigau. Ini beneran, boneka kakakmu. Baunya amis. Ibu cukup. Kalau ibu stres karena dikejar hutang, jangan bikin drama horor. Minum obat tidur sana. Klip. Sambungan diputus. Bu Berti melempar ponselnya ke sofa. Dia sendirian. Apartemen itu tiba-tiba terasa sangat luas dan penuh bayangan. Dia menatap boneka di lantai. Mata boneka yang tersisa satu itu seolah menatapnya tajam, menuduh dia. Malam itu Bu Berti tidak tidur. Dia duduk di sudut kamar dengan memegang pisau dapur, matanya liar mengawasi setiap produk ruangan. Sementara aroma air laut perlahan memenuhi apartemen mewah itu. Teror psikologis itu diikuti oleh pukulan finansial yang mematikan. Minggu pagi, Kaina sedang bersiap untuk brunch dengan rekan-rekan sosialitanya ketika listrik apartemen tiba-tiba mati total. Ibu, lupa beli token lagi, teriak Kaina dari kamar mandi. Tapi bukan hanya listrik, air juga mati. Sesaat kemudian pintu digedor kasar, bukan ketukan sopan, tapi gedoran otoritas. Bu Berti yang sudah 3 hari tidak tidur nyenyak dan terlihat seperti zombie, membuka pintu dengan rantai pengaman terpasang. 2 pria berseragam security dan 1 orang berpakaian jas resmi berdiri di sana. Ibu Ratna Berti? Tanya pria berjas itu. Saya dari manajemen aset bank. Unit apartemen ini dan seluruh isinya telah disita mulai hari ini karena kegagalan pembayaran hutang yang Anda jaminkan dengan sertifikat bodong bulan lalu. Apa? Kaina keluar dengan handuk di kepala. Disita? Tapi Miss Mora bilang sewa aman. Miss Mora? Pria itu mengerutkan kening. Gedung ini memang milik Miss Mora, tapi hutang ibu Anda bukan pada manajemen gedung, melainkan pada bank swasta yang kini sudah diakuisisi oleh grup perusahaan Miss Mora. Sesuai prosedur audit baru, semua aset debitur bermasalah harus dieksekusi hari ini. Kalian tidak bisa melakukan ini, jerit Bu Berti. Kami beri waktu 30 menit untuk mengemas barang pribadi, sisanya milik bank. Setengah jam kemudian, Bu Berti dan Kaina berdiri di lobi gedung dengan 2 koper besar.
Orang-orang berlalu lalang menatap mereka dengan jijik. Ini salah ibu, Kaina meledak. Dia merasa dipermalukan di depan staf lobi yang biasanya dia perintah-perintah. Kenapa ibu berhutang lagi? Katanya sudah beres. Ibu terpaksa, Kaina, demi beli tas kamu bulan lalu. Bu Berti membela diri. Air matanya bercampur luntur maskara. Telepon bosmu, minta tolong dia. Katanya kalian dekat. Aku nggak mau, tolak Kaina. Miss Mora benci orang gagal. Kalau dia tahu ibuku penipu bank, karirku tamat. Jadi kamu mau kita tidur di kolong jembatan? Bu Berti mencengkram lengan Kaina kasar. Sebuah taksi online berhenti di depan mereka. Kaina memasukkan kopernya sendiri. Aku akan tinggal di kos kantor sementara waktu. Ibu, urus diri ibu sendiri. Jangan hubungi aku sebelum ibu waras. Kaina, kamu tega meninggalkan ibumu? Kaina masuk ke taksi tanpa menoleh. Mobil itu melaju meninggalkan Bu Berti yang berdiri sebatang kara di trotoar panas Jakarta. Saat itulah, sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti perlahan di depan Bu Berti. Kaca jendela belakang turun. Wajah dingin dan cantik Mora muncul dari balik kegelapan kabin. Bu Berti, sapanya halus namun matanya tidak tersenyum. Kelihatannya Anda sedang butuh tumpangan. Bu Berti duduk kaku di dalam kantor Mora yang luas dan dingin. AC ruangan itu disetel sangat rendah, membuat Bu Berti menggigil dalam baju rusuhnya. Dia sudah kehilangan segalanya, rumah, harga diri, dan anak emasnya. Mora duduk di seberangnya, terlihat seperti ratu di singsana kulit hitam. Arthur meletakkan secangkir teh panas di depan Bu Berti, lalu mundur ke sudut ruangan. Saya dengar apa yang terjadi, Mup ucapkan percakapan. Suaranya datar tanpa simpati. Sangat disayangkan. Padahal Kaina punya potensi besar di perusahaan saya. Tapi skandal ibunya, itu bisa merusak citra dia. Bu Berti menunduk, meremas tangannya. Tolong saya, Miss Mora, saya akan lakukan apa saja. Beri saya pinjaman, saya akan kerja jadi tukang sapu di sini tidak apa-apa. Mora tertawa kecil, suara yang kering dan tajam. Tukang sapu, tangan Anda terlalu halus untuk memegang sapu, Bu Berti. Anda terbiasa memegang uang, bukan sapu. Mora berdiri, berjalan perlahan mengelilingi kursi Bu Berti. Langkah kakinya di atas karpet tebal tidak terdengar, seperti predator yang mengendap. Saya lihat Kaina meninggalkan Anda di lobi tadi. Kejam sekali, bisik Mora di telinga Bu Berti. Dia masih muda, emosinya labil. Bu Berti mencoba membela, meski hatinya sakit. Tidak, Bu, dia tidak terima kasih. Potong Mora. Setelah semua pengorbanan Anda, setelah Anda melakukan segala cara untuk membesarkan dia membuang Anda saat Anda susah. Anak seperti itu tidak layak untuk kasih sayang seorang ibu. Kata-kata Mora membelai ego Bu Berti. Ya, benar, dia korban di sini. Kainalah yang durhaka. Mora kembali duduk di kursinya. Dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map tebal merah. Saya punya tawaran bisnis Bu Berti, solusi untuk semua masalah Anda, dan sekaligus pelajaran untuk Kaina. Bu Berti mengangkat wajahnya. Tawaran apa? Saya butuh seseorang untuk mengelola cabang perusahaan saya di pedalaman Kalimantan. Tempatnya terpencil, tapi fasilitasnya bintang 5. Villa, mobil, pelayan, dan gaji 50 juta per bulan. Hidup tenang, jauh dari penagih hutang. Mata Bu Berti terbelalak. Itu surga. Saya mau. Apa syaratnya? Syaratnya sederhana. Mora mendorong map itu ke depan. Saya butuh aset jaminan. Karena Anda tidak punya rumah atau tanah, Anda harus menjaminkan satu-satunya aset yang Anda miliki. Saya tidak punya apa-apa lagi, Miss. Anda punya Kaina, kata Mora dingin. Maksudnya? Tanda tangani surat ini. Ini adalah kontrak pengalihan hak perwalian dan kuasa penuh atas Kaina kepada saya. Di dalamnya juga tertulis bahwa Kaina setuju untuk ditempatkan di unit kerja luar negeri, pabrik tekstil rekanan saya di Vietnam, sebagai ganti pelunasan hutang Anda. Jantung Bu Berti berhenti berdetak. Pabrik tekstil, Vietnam, tak terbatas, itu bukan pekerjaan, itu perbudakan. Itu persis yang dia lakukan pada Kimora 10 tahun lalu. Anda mau menjual Kaina? Bisik Bu Berti horor. Bukan menjual, mendayagunakan, koreksi Mora santai. Kaina akan bekerja keras, belajar arti uang, dan Anda bisa hidup mewah di masa tua Anda tanpa diganggu anak durhaka itu. Adil bukan?
Ruangan itu hening. Hanya terdengar detak jarum jam dinding yang seirama dengan detak jantung Bu Berti yang memburu. Dia menatap kontrak di depannya. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih itu menari-nari. Klausul 1. Pihak pertama, ibu, menyerahkan pihak ketiga, anak, sepenuhnya kepada pihak kedua, perusahaan. Klausul 5. Segala bentuk kontak antara pihak pertama dan pihak ketiga akan diputus selamanya. Ini gila, gumam Bu Berti. Kaina anak saya. Anak yang meninggalkan Anda di pinggir jalan tadi pagi. Selamora tajam. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Pikirkan, Bu. Besok pagi, debt kolektor lain akan datang. Bukan yang berseragam bank, tapi preman pasar. Mereka tidak akan menyita barang. Mereka akan menyita nyawa. Mora menunjuk bekas luka samar di telinganya sendiri. Dunia ini kejam, Bu. Hanya yang tega yang bisa bertahan. Bu Berti membayangkan hidup di jalanan, tidur di emperan toko, dikejar-kejar preman. Lalu dia membayangkan villa di Kalimantan, uang 50 juta dan ketenangan. Dia melirik foto Kaina di ponselnya. Foto Kaina yang sedang pamer tas baru, tanpa ibunya. Rasa sakit hati karena ditinggalkan tadi pagi kembali menyeruak, menjadi bahan bakar untuk membenarkan tindakannya. Dia masih muda, gumam Bu Berti, mengulangi mantra 10 tahun lalu. Dia cantik, dia pintar, dia pasti bisa bertahan di Vietnam, mungkin dia malah sukses di sana. Ini untuk kebaikan dia juga, supaya mandiri. Mora tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia menyodorkan pulpen emas. Keputusan bijak, tanda tangan di sini. Tangan Bu Berti gemetar hebat saat meraih pulpen itu. Hati nuraninya berteriak, mengingatkan wajah Kaimora kecil yang menangis di pelabuhan. Tapi rasa takut miskin lebih besar daripada rasa cinta keibuannya. Sret, sret. Tanda tangan itu terubuh di atas materai. Bu Berti meletakkan pulpen itu dan menghela nafas panjang. Ada rasa lega yang menjijikkan di dadanya. Dia selamat. Sekali lagi dia mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Selesai, kata Bu Berti parau. Kapan saya bisa berangkat ke Kalimantan? Mora mengambil kertas itu, meniup tintanya agar kering lalu melipatnya rapi. Segera, tapi sebelum itu ada satu acara perpisahan. Besok malam saya mengadakan pesta topeng di ballroom Hotel Ritz-Carlton. Anda wajib datang sebagai tamu terhormat. Kaina juga akan ada di sana. Saya tidak mau ketemu Kaina. Saya tidak tega, kata Bu Berti. Harus, perintah Mora. Nadanya berubah. Tidak lagi membujuk, tapi memerintah mutlak. Anda harus melihat wajah anak Anda untuk terakhir kalinya. Itu harga yang harus dibayar. Mora berdiri, berbalik menatap jendela, memberi isyarat agar Bu Berti pergi. Saat pintu tertutup di belakang Bu Berti, Arthur maju selangkah. Dia melakukannya lagi, kata Arthur, nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar menjual anak keduanya. Mora menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, wajah Kaimora yang hilang. Seorang pedagang tidak akan pernah berubah, Arthur, bisik Mora. Air mata menetes satu bulir dari sudut matanya, bukan karena sedih, tapi karena validasi kebenciannya. Sekarang aku punya buktinya. Besok malam kita bakar habis dunia mereka. Ballroom Hotel Ritz-Carlton malam itu disulap menjadi labirin kegelapan dan kemewahan yang mencekam. Tema pestanya adalah Midnight Masquerade. Ratusan tamu elit kota hadir mengenakan topeng-topeng artistik berhiaskan permata dan bulu langka, menyembunyikan wajah mereka di balik lapisan misteri. Kaina berdiri di tengah kerumunan dengan gaun emerald green pemberian Eliza. Dia merasa seperti putri dongeng yang baru saja dinobatkan. Topeng bulu meraknya menutupi separuh wajahnya, tapi senyum sombongnya terlihat jelas. Dia mengira malam ini adalah pengumuman promosi besarnya menjadi kepala cabang atau direktur muda. Dia sudah membayangkan akan memposting foto dengan caption, "Bos Lady nanti malam." Di sudut ruangan yang remang, jauh dari sorot lampu utama, Bu Berti berdiri kaku.
Dia mengenakan gaun hitam tua yang dipinjam dari persewaan kostum murahan, satu-satunya yang bisa dia jangkau. Topeng polos menutupi wajahnya yang bengkak karena kurang tidur. Tangannya memeluk tas hangat erat, di dalamnya tiket pesawat ke Balikpapan untuk penerbangan besok pagi sudah tersimpan rapi. Dia gemetar, bukan karena dinginnya AC hotel, tapi karena rasa bersalah yang bercampur dengan kelegaan seorang pengecut. Selesai. Batin Bu Berti. Setelah ini aku bebas dari hutang. Aku akan hidup tenang di villa. Lampu ruangan tiba-tiba padam total. Suara obrolan tamu senyap seketika. Sorot lampu spotlight tunggal menyala tajam ke arah panggung utama. Eliza Mora muncul. Dia mengenakan gaun merah darah berbahan beludru yang menyapu lantai, kontras dengan topeng emas polos yang menutupi seluruh wajahnya. Dia berdiri di podium seperti dewi penghakiman yang agung namun mematikan. Selamat malam, suara Eliza menggema melalui pengeras suara, tenang namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Malam ini kita merayakan sebuah transaksi. Dalam dunia bisnis, transparansi adalah segalanya. Tapi dalam keluarga, rahasia sering menjadi mata uang yang paling mematikan. Kaina bertepuk tangan paling keras, mengira ini pidato bisnis yang filosofis tentang etika kerja. Dia menyenggol lengan sosialita di sebelahnya, bangga bahwa bosnya sekeren ini. Sebagai hiburan utama, nada Eliza semakin dingin. Saya ingin menayangkan sebuah film pendek, sebuah dokumenter eksklusif tentang kasih sayang seorang ibu. Layar LED raksasa di belakang panggung menyala. Bukan video profil perusahaan yang muncul. Bukan grafik saham, itu adalah rekaman CCTV hitam putih berkualitas tinggi. Ruangan kantor Eliza. Tanggal yang tertera di pojok layar, kemarin. Di layar wajah Bu Berti terlihat jelas, tanpa topeng. Keringat dingin terlihat di dahinya. Suaranya jernih terdengar ke seluruh penjuru ballroom berkat sound system kelas konser. Syaratnya sederhana, saya butuh aset jaminan. Anda harus menjaminkan satu-satunya aset yang Anda miliki. Suara Eliza di video. Hening sejenak di video lalu suara Bu Berti terdengar gemetar namun yakin. Anda punya Kaina. Penonton mulai berbisik-bisik. Kaina menurunkan tangannya yang sedang bertepuk tangan, senyumnya memudar perlahan. Dia mengenakan baju yang sama dengan ibunya di video kemarin pagi. Video berlanjut. Kamera menyorot wajah Bu Berti yang tampak berpikir keras, menimbang-nimbang lalu berkata, dia masih muda, dia cantik, dia pintar, dia pasti bisa bertahan di Vietnam. Mungkin dia malah sukses di sana. Ini untuk kebaikan dia juga, supaya mandiri. Lalu momen puncak itu terjadi. Tangan Bu Berti meraih pulpen emas dan menandatangani kertas kontrak di atas meja. Di layar editor video Eliza memperbesar teks kontrak itu sehingga terbaca jelas oleh semua orang. Pengalihan hak asuh dan persetujuan kerja paksa seumur hidup. Selesai. Kapan saya bisa berangkat ke Kalimantan? Tanya Bu Berti di video dengan nada lega yang menjijikan, seolah-olah baru membuang sampah berat. Layar mati. Hening. Keheningan yang mencekam, lebih sunyi daripada kuburan. Kaina mematung. Gelas champagne di tangannya lopas dari jari-jari lemasnya, jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suaranya seperti ledakan kecil yang membangunkan semua orang dari hipnosis. Kaina berputar liar. Matanya mencari sosok ibunya di antara ratusan tamu bertopeng. Napasnya memburu. "Ibu?" Suaranya bergetar, lalu berubah menjadi teriakan. "Ibu di mana?" Bu Berti yang bersembunyi di balik pilar besar dekat meja prasmanan, mencoba menyelinap pergi menuju pintu keluar darurat. Kakinya lemas, tapi insting bertahannya memaksanya lari. Namun, 2 orang sekuriti bertubuh besar dengan jas hitam sudah menghalangi jalan keluar. "Minggir, saya mau lewat," pekik Bu Berti. Salah satu tamu yang marah, seorang ibu pejabat, menarik paksa topeng Bu Berti dari belakang. Wajah Bu Berti yang pucat dan ketakutan terpampang nyata di bawah sorot lampu. "Itu dia, itu ibunya," teriak tamu tersebut. Kaina berlari menerobos kerumunan, mendorong tamu-tamu elit itu hingga dia berdiri tepat di hadapan ibunya. Air mata hitam luntur merusak riasannya, mengubah wajah cantiknya menjadi topeng kesedihan. "Katakan itu bohong," desis Kaina, suaranya parau.
Katakan video itu editan AI. Katakan, Bu. Bu Berti mundur. Tangannya gemetar mencoba meraih tangan Kaina. Kaina, dengar dulu. Itu ibu terpaksa. Kamu akan hidup enak di luar negeri. Ibu cuma... Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Bu Berti. Bunyinya menggema di ruangan yang sunyi. Kaina, anak emas yang selalu dimanja, baru saja menampar ibunya sendiri. Hidup enak? Ibu menjualku jadi budak di Vietnam demi villa di Kalimantan? Teriak Kaina histeris, urat lehernya menonjol. Aku anak ibu, darah daging ibu. Bagaimana bisa ibu melakukan ini demi uang? Kamu yang meninggalkan ibu di jalanan, teriak Bu Berti balik, panik dan defensif. Sifat aslinya keluar. Kamu durhaka. Kamu biarkan ibu diusir dari apartemen. Ibu butuh jaminan hidup. Ibu sudah tua. Kamu masih muda. Kamu bisa kerja apa saja. Cukup. Suara Eliza menghentikan drama keluarga itu. Dia turun dari panggung, berjalan perlahan memelah kerumunan. Para tamu otomatis menyingkir, memberinya jalan seolah dia adalah ratu merah yang membelah lautan. Aura intimidasi menguar kuat darinya. Eliza berhenti tepat di antara ibu dan anak yang hancur itu. Dia menatap Kaina yang menangis terseduh-seduh. Kau beruntung, Kaina. Kau beruntung pembelimu adalah aku. Karena jika orang lain, saat ini kau sudah berada di dalam kontainer kapal kargo yang pengap, menuju neraka yang tidak bisa kau bayangkan. Kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Kaina menatap bosnya dengan tatapan tidak percaya, campuran antara rasa takut dan bingung. Mbak Eliza, kenapa? Kenapa Mbak Eliza melakukan ini? Kenapa menjebak ibuku? Eliza tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat kering dan sedih. Menjebak? Aku tidak menjebaknya. Aku hanya memberinya pilihan, sebuah tes moral sederhana, dan dia memilih uang, sama persis seperti 10 tahun lalu. Eliza menoleh perlahan pada Bu Berti. Bu Berti menahan napas, matanya terkunci pada topeng emas Eliza yang berkilau. 10 tahun lalu? Gumam Bu Berti. Ingatannya berputar cepat. Angka 700 juta rupiah. Pelabuhan hitam yang bau amis. Jeritan anak kecil yang memohon. Kau tidak mengenali postur tubuhku, Bu? Tanya Eliza pelan, namun suaranya terdengar seperti guntur bagi Bu Berti. Perlahan, tangan Eliza terangkat ke wajahnya. Jari-jarinya yang lentik membuka ikatan topeng emas itu. Topeng terlepas. Cahaya lampu spotlight menerpa wajah cantiknya. Wajah yang sudah dipermak oleh ahli bedah plastik terbaik, tapi memiliki sepasang mata yang tidak pernah berubah. Mata bening yang menyimpan luka sedalam samudra. Bu Berti membelalak sampai matanya terasa perih. Kakinya lemas seketika. Dia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Mustahil, bisik Bu Berti. Suaranya nyaris tak terdengar. Kau sudah mati. Kau tenggelam. Hantu tidak bisa membeli perusahaanmu, Bu, kata Eliza tajam. Dia menyibakkan rambut hitam di sisi kiri kepalanya, memperlihatkan bekas luka bakar vertikal di belakang telinga Kaina, bekas setrika yang pernah dilakukan Bu Berti saat Kimora kecil tidak sengaja menumpahkan kopi ke daster ibunya, dan bekas luka itu diperparah oleh siksaan di pabrik Thailand. Kimora, suara Kaina tercekak. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakak? Eliza tidak menoleh pada Kaina. Tatapannya terkunci mati pada ibunya yang kini merangkak mundur ketakutan, seperti melihat malaikat maut. Halo Bu, masih ingat harga jualku dulu? 700 juta rupiah, ucap Eliza datar, menyebutkan angka itu seolah menyebut harga kacang goreng. Dan hari ini, kau menjual Kaina seharga 50 juta per bulan, diskon besar-besaran karena kau sedang terdesak. Ampun, Bu Berti menangis, menyembah di kaki Eliza, mencium ujung gaun merahnya. Ibu khilaf, Nak. Ibu pikir kamu mati. Ibu menyesal. Ibu sayang kamu, Kimora. Menyesal? Eliza menendang pelan tangan ibunya yang mencoba memegang gaunnya. Cicik, kau tidak menyesal menjualku. Kau hanya menyesal aku kembali sebagai orang yang lebih kuat darimu. Kau menyesal karena aku bukan lagi gadis kecil yang bisa kau bohongi dengan liburan ke pantai. Eliza berjongkok, menyejajarkan wajahnya dengan wajah ibunya yang basah oleh air mata buaya. Selama 10 tahun, aku tidur di lantai dingin pabrik ilegal. Aku makan sisa makanan anjing. Aku dipukul setiap kali aku menangis memanggil namamu. Bisik Eliza, setiap kata mengandung racun yang dia simpan selama 1 dekade. Sementara kau tidur nyenyak di kasur empuk dari hasil penjualan dagingku. Kau membelikan Kaina boneka dan iPad dari uang darahku. Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu itu akan seburuk itu, ratap Bu Berti.
Pembohong, bentak Eliza. Suaranya menggelegar di ballroom itu, membuat semua tamu tersentak. Kau tahu persis kemana aku dibawa. Kau tahu preman itu. Kau tahu senjata mereka. Tapi kau tidak peduli, asalkan hutang judimu lunas dan kau bisa tetap jadi sosialita. Eliza berdiri tegak kembali, menjulang tinggi di atas ibunya. Dia menatap Kaina yang masih syok berat. Kaina, kau tahu kenapa aku melakukan ini? Aku ingin menunjukkan padamu siapa wanita ini sebenarnya. Dia bukan ibu, dia pedagang, dan kita berdua hanyalah barang dagangan baginya, aset yang bisa dicairkan saat dia butuh uang. Kaina menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya yang murni. Ilusi keluarga bahagia yang dia yakini selama ini hancur menjadi debu. Dia sadar kemewahan masa kecilnya dibayar dengan nyawa kakaknya. Aku membencimu, desis Kaina pada ibunya, suaranya penuh kebencian. Aku harap kakak membiarkanmu membusuk di sini. Bu Berti meraung, mencoba meraih simpati siapapun di ruangan itu, tapi para tamu memandangnya dengan tatapan menghakimi. Tidak ada belas kasihan untuk seorang ibu yang memakan anaknya sendiri. Eliza mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Arthur. Pintu ballroom terbuka lebar. 6 petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, langkah tegap mereka membelah kerumunan. Ratna Berti, ucap perwira polisi itu tegas sambil memegang surat penangkapan. Anda ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia, percobaan penjualan anak kandung, dan pemalsuan dokumen perbankan. Tidak, ini jebakan. Dia menjebak saya. Dia iblis. Bu Berti menunjuk-nunjuk Eliza sambil meronta saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya. Bunyi klik borgol itu adalah suara paling merdu yang pernah didengar Eliza. Bukti video dan kontrak yang Anda tanda tangani sudah cukup kuat, Bu, kata polisi itu dingin. Ditambah lagi, kami telah membuka kembali kasus hilangnya anak Anda 10 tahun lalu. Saksi kunci, supir taksi yang mengantar Anda ke pelabuhan malam itu, sudah kami amankan dan memberikan kesaksian lengkap. Dia menyimpan bukti pembayaran dari Anda. Wajah Bu Berti menjadi abu-abu. Masa lalunya benar-benar bangkit untuk mencekiknya. Tidak ada jalan keluar. Kimora, anakku, tolong ibu. Ibu yang melahirkanmu. 9 bulan ibu mengandungmu. Bu Berti berteriak saat diseret polisi. Dia beralih pada Kaina. Kaina, jangan biarkan mereka membawa ibu. Bilang pada mereka ibu tidak salah. Kaina memalingkan wajahnya. Dia memeluk tubuhnya sendiri, gemetar hebat. Tidak sudi melihat wanita itu lagi. Bawa dia pergi, bisik Kaina. Eliza berdiri diam seperti patung, menyaksikan ibunya diseret keluar seperti binatang. Dia mencari rasa puas yang meledak-ledak di dalam hatinya, tapi yang dia temukan hanyalah rasa hampa yang dingin. Namun rasa hampa itu melegatan, seperti mencabut duri beracun yang sudah menancap terlalu lama. Sakit saat dicabut, tapi lukanya akhirnya bisa mulai sembuh. Ruangan perlahan kosong, para tamu dibubarkan dengan sopan oleh Arthur dan tim keamanan. Musik mati, lampu ballroom dinyalakan terang benderang, menghilangkan nuansa misteri, menyisakan realitas yang pahit dan sampah pesta yang berserakan. Hanya tinggal Eliza dan Kaina di tengah ruangan luas itu. Kaina masih menangis sesegukan di lantai. Dia menatap Eliza takut-takut, seperti kelinci melihat singa. Kakak mau mempenjarakan aku juga, atau mengirimku ke Vietnam sesuai kontrak itu? Eliza menghela napas panjang. Dia melepas sarung tangan merahnya dan meletakkannya di meja. Kontrak itu tidak sah, Kaina. Aku tidak pernah berniat menjualmu. Aku bukan dia. Aku hanya butuh tanda tangannya sebagai bukti kejahatan mutlak. Kaina jatuh terduduk semakin dalam, menangis lega sekaligus malu yang luar biasa. Maafkan aku, Kak. Aku menikmati uang hasil penjualan kakak. Aku sombong, aku bodoh. Aku pikir kakak sudah mati dan aku senang jadi anak tunggal. Bangun, perintah Eliza tegas. Kaina mendongak, matanya bengkak. Jangan minta maaf atas dosa yang tidak kau ketahui. Kau masih anak-anak waktu itu. Tapi mulai sekarang, kau harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri, kata Eliza. Nadanya tegas, tapi tidak lagi kejam. Tidak ada lagi fasilitas mewah. Tidak ada lagi kartu kredit ibu. Tidak ada jalan pintas, kau harus bekerja. Mulai dari nol. Aku mau, Kak. Aku akan kerja apa saja. Asal jangan tinggalkan aku sendirian. Eliza menatap adiknya. Ada sedikit rasa sayang yang tersisa jauh di lubuk hatinya. Tapi terlalu banyak luka yang menghalanginya untuk memeluk Kaina saat ini. Aku tidak bisa menjadi kakakmu yang dulu, Kaina. Kimora yang dulu sudah mati di perbatasan. Yang berdiri di sini adalah Eliza Mora. Kita butuh waktu untuk menjadi saudara lagi. Eliza berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya terdengar mantap.
Kakak mau kemana? Pulang, jawab Eliza tanpa menoleh. Ke rumahku yang sebenarnya, ke tempat di mana aku dihargai sebagai manusia bukan aset. 6 bulan kemudian, penjara wanita Tangerang tampak suram di bawah hujan gerimis yang tak kunjung berhenti. Dinding beton abu-abu itu seolah menyerap semua harapan. Di dalam sel isolasi yang sempit, Bu Berti duduk melamun menatap dinding lembab yang berjamur. Rambutnya yang dulu selalu disemir hitam kini memutih semua. Kusut masayai, tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam. Tidak ada lagi bedak tebal, tidak ada lagi gaun sutra, tidak ada lagi panggilan nyonya. Dia divonis 20 tahun penjara. Di usianya yang hampir 50 tahun, itu sama saja dengan hukuman mati. Setiap malam dia bermimpi dengar teriakan Kimora di pelabuhan, dan setiap pagi dia bangun berharap Kaina datang menjenguknya. Dia merindukan omelan Kaina, dia merindukan rengekannya. Tapi selama 6 bulan ini tidak ada satupun pengunjung untuknya. Suara langkah kaki sipir mendekat. Kunci berkerincingan. Berti, ada kiriman. Mata Bu Berti berbinar seketika. Dia bangkit dengan sisa tenaganya. Anak saya, Kaina datang. Atau Eliza? Bukan, paket pos. Jawab sipir datar sambil melempar sebuah amplop coklat tipis melalui celah jeruji. Bu Berti mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia merobeknya tidak sabar. Isinya hanya selembar foto. Foto itu memperlihatkan Kaina yang mengenakan seragam kerja sederhana, baju staf administrasi biasa berwarna biru muda, sedang makan siang di warung pinggir jalan. Dia terlihat lelah, rambutnya diikat asal, tidak ada makeup tebal. Tapi dia tersenyum tulus pada teman di sebelahnya sambil memegang mangkuk bakso. Di balik foto itu ada tulisan hati Kaina yang rapi. Aku makan dari uang keringatku sendiri, Bu. Rasanya jauh lebih enak daripada uang hasil jual saudara sendiri. Jangan tunggu aku sedang belajar jadi manusia. Aku tidak punya ibu seorang kriminal. Bu Berti meremas foto itu di dadanya, lalu merosot ke lantai. Dia menangis meraung-raung di sudut sel yang dingin, suaranya memantul di dinding batu yang bisu. Dia akhirnya menyadari, dia benar-benar kehilangan segalanya. Uang, harga diri, dan cinta anak-anaknya. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya lebih pahit dari empedu. Sementara itu, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Eliza Mora berdiri di depan gerbang keberangkatan internasional. Dia mengenakan trench coat coklat panjang dan kacamata hitam, tampak santai dan jauh lebih manusiawi dibanding sosok menakutkan saat pesta masker itu. Arthur berdiri di sampingnya, membawa koper kabin. Anda yakin tidak ingin berpamitan langsung kepada Kaina, Miss Eliza? Tanya Arthur pelan. Tidak perlu. Eliza melihat dari balik kacamata hitamnya. Di jauhan, di balik pilar kaca pembatas pengantar, dia melihat sosok Kaina berdiri mengawasi. Kaina tidak berani mendekat. Dia tahu dia belum pantas. Kaina hanya melambaikan tangan pelan sambil menyeka air mata, bibirnya bergumam kata terima kasih. Eliza tersenyum sedikit, sangat tipis, lalu mengangguk kecil ke arah adiknya. Itu adalah isyarat perdamaian, sebuah janji tanpa suara bahwa suatu hari nanti, mungkin bertahun-tahun lagi, mereka bisa duduk minum teh sebagai saudara. Dia sudah aman sekarang. Aku sudah memberinya modal pendidikan dan pekerjaan yang layak, bukan uang tunai yang bisa dia hamburkan. Sisanya terserah dia, kata Eliza sambil membetulkan kerah bajunya. Lalu kita kemana sekarang, Miss? Kembali ke kantor pusat di Singapura untuk rapat direksi? Eliza menatap langit biru yang cerah di balik dinding kaca Bandara Gagasa. Beban 10 tahun di pundaknya telah terangkat. Dendam sudah terbayar lunas. Keadilan sudah ditegakkan. Monster di masa lalunya sudah dikurung. Tidak, Arthur. Batalkan semua rapat minggu ini. Kita liburan dulu, jawab Eliza ringan. Liburan? Kemana, Miss? Ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenal nama Eliza Mora atau Kimora. Aku ingin mencoba minum kopi lagi. Kudengar rasanya enak kalau diminum tanpa rasa takut dan rasa bersalah. Eliza melangkah masuk ke gerbang keberangkatan. Langkahnya ringan dan bebas. Dia bukan lagi korban perdagangan manusia yang malang. Dia bukan lagi pendendam yang dipenuhi amarah. Dia adalah Eliza Mora, wanita yang berhasil membeli kembali hidupnya sendiri dari tangan takdir yang kejam. Tamat. Gimana? Puas atau justru merinding lihat endingnya? Sekarang giliran kalian. Coba posisikan diri jadi Eliza. Kalau ibu kandung kalian sujud minta ampun setelah menjual kalian demi harta, apa yang bakal kalian pilih? A. Memaafkan demi bakti anak, atau B. Penjarakan biar adil? Tulis tim A atau tim B beserta alasannya di kolom komentar sekarang. Yang nggak komen berarti takut sama Bu Berti.